Di balik deretan prestasi gemilang atlet-atlet muda Jawa Barat di panggung nasional, tersimpan luka yang kini menganga, janji dana pembinaan yang tak kunjung cair. Mereka, para pahlawan olahraga yang mengharumkan nama daerah, kini justru harus melawan kenyataan pahit, penghargaan yang dijanjikan pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, tak juga diberikan. Kekecewaan ini pun meledak di media sosial, dengan ragam unggahan yang mempertanyakan nasib dana pembinaan, menyoroti diamnya para pejabat, dan menyuarakan jeritan hati atlet-atlet yang merasa dikhianati oleh sistem. Salah satu sorotan tajam datang dari kejuaraan menembak nasional Kadispora Cup yang digelar akhir Juni tahun 2025. Para juara dari berbagai provinsi, termasuk dari Jabar dan Bali, secara terang-terangan mengungkapkan bahwa sampai pertengahan Juli, mereka belum menerima uang pembinaan sama sekali. Bahkan, beberapa atlet menyebut mereka hanya diberi janji manis tanpa kejelasan realisasi. Padahal, dalam setiap seremoni penutupan, pihak penyelenggara dan instansi terkait sempat menjanjikan penghargaan finansial sebagai bentuk apresiasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius di kalangan masyarakat, kemana sebenarnya dana pembinaan tersebut mengalir? Apakah tertahan dalam proses birokrasi, ataukah ada indikasi penyelewengan yang lebih dalam? Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak Dispora Kabupaten Bogor sebagai penyelenggara pun tak membuahkan hasil. Tak satu pun pejabat memberikan jawaban resmi, bahkan terkesan menghindar dari sorotan media dan publik. Ramainya isu ini di platform digital tidak hanya mencerminkan kekecewaan, tapi juga menggugah kesadaran publik akan pentingnya transparansi anggaran pembinaan olahraga. Jika janji kepada para atlet terus diabaikan, bukan tidak mungkin semangat juang mereka yang telah berlatih keras dan mengorbankan segalanya demi nama daerah akan padam. Kini, publik menanti, apakah Pemprov Jabar dan KONI akan bersikap tegas, atau membiarkan kepercayaan itu hilang sepenuhnya. Di tengah euforia kemenangan pada kejuaraan menembak nasional Kadispora Cup yang berlangsung pada 27-29 Juni tahun 2025 lalu, para atlet yang berhasil menyabat gelar juara kini justru dihantui rasa kecewa mendalam. Mereka datang bukan sekadar membawa nama daerah, tetapi juga harapan akan penghargaan dan pembinaan dari pemerintah yang selama ini digadang-gadang sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan olahraga. Namun, harapan itu justru dibalas dengan diam membisu dari pihak penyelenggara, khususnya Dispora Kabupaten Bogor, yang hingga kini belum merealisasikan dana pembinaan sebagaimana dijanjikan. Kekecewaan makin memuncak ketika diketahui bahwa tak hanya atlet lokal Jawa Barat yang terdampak, melainkan juga atlet dari luar daerah seperti Bali dan Kalimantan. Mereka bersuara lantang di media sosial, menyebut bahwa sampai pertengahan Juli tahun 2025, belum ada sepeser pun dana pembinaan yang diterima, meski nama mereka telah diumumkan sebagai juara dan masuk daftar penerima. Seorang atlet menembak asal Jabar bahkan menyebut, "Kami ini bukan pengemis, kami hanya menagih hak yang telah dijanjikan negara." Upaya konfirmasi dari awak media kepada Kepala Dispora Kabupaten Bogor tidak mendapat tanggapan yang memadai. Pesan yang dikirim tak berbalas, telepon tak diangkat. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan di tengah publik. Di sisi lain, beberapa panitia internal yang tidak mau disebut namanya mengaku bahwa pencairan dana terhambat di proses administrasi, tapi mereka juga tidak tahu jelas kapan dana akan diberikan. Kondisi semacam ini menunjukkan betapa lemahnya sistem akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana pembinaan atlet. Ketidakjelasan ini bukan sekadar masalah administratif. Ia menjelma menjadi bentuk pengabaian terhadap para atlet yang telah berjuang tanpa pamrih demi kejayaan olahraga nasional. Mereka bukan hanya butuh tepuk tangan di podium, tetapi juga dukungan nyata dalam bentuk dana pembinaan yang bisa membantu melanjutkan latihan, membeli perlengkapan, dan menjaga semangat kompetitif. Sayangnya, hingga kini, apa yang mereka terima hanyalah janji tanpa bukti. Di balik gegap gempita perhelatan olahraga nasional, para atlet disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terluka oleh lambannya pencairan dana pembinaan. Di Bekasi, seorang atlet disabilitas cabang atletik mengaku sudah 2 bulan tidak menerima uang pembinaan dari pemerintah daerah. Ironisnya, meski telah menyumbangkan medali dan mencatat prestasi tingkat provinsi, ia justru diusir secara halus dari mes pelatnas hanya karena berani mengungkapkan ketidakjelasan honor yang dijanjikan. "Kami seolah dianggap tidak ada," ucapnya lirih, seperti dikutip dari wawancara eksklusif oleh Kumparan News. Kondisi serupa juga terjadi di Cirebon dan Kabupaten Bandung,
di mana atlet dan pengurus NPCI, National Paralympic Committee of Indonesia, merasa terpinggirkan dalam sistem. Bahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dispora dan KONI jika kejelasan soal dana pembinaan tidak segera diberikan. Mereka mempertanyakan kemana perginya anggaran yang telah dicairkan pemerintah provinsi dan mengapa laporan keuangan penggunaan dana belum dibuka ke publik. Kalau kami bukan prioritas, katakan sejak awal. Jangan beri harapan palsu, tegas salah satu pengurus NPCI daerah. Pihak Dispora Jawa Barat sendiri berdalih bahwa persoalan terletak pada lambannya verifikasi laporan pertanggungjawaban dari cabang olahraga. Mereka meminta atlet dan pengurus bersabar sembari menyelesaikan audit internal. Namun jawaban itu justru memperbesar kecurigaan, apalagi diketahui bahwa dana hibah pembinaan yang dikucurkan tahun sebelumnya sempat mendapat catatan dari BPK karena belum dipertanggungjawabkan secara penuh. Transparansi yang dijanjikan dalam berbagai forum publik pun tak kunjung terlihat. Ketika atlet non-disabilitas saja mengalami keterlambatan pencairan dana, maka posisi atlet disabilitas makin terpojok dalam sistem yang tumpul ke bawah. Padahal semangat dan dedikasi mereka tidak kalah, bahkan seringkali lebih kuat dari atlet biasa. Banyak di antara mereka harus menempuh perjalanan jauh, menggunakan alat bantu jalan, hingga menjalani latihan di tengah keterbatasan fisik dan ekonomi. Kini, mereka hanya menunggu satu hal, bukti bahwa negara tidak abai terhadap para juara yang berjalan dengan semangat, bukan sekadar kaki. Keterlambatan dana pembinaan yang menimpa para atlet, baik reguler maupun disabilitas, ternyata tak hanya menyisakan luka, tapi juga membuka tabir lemahnya respons para pejabat. Beberapa atlet menuturkan bahwa mereka telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, Kabupaten maupun Provinsi untuk menanyakan status dana yang dijanjikan. Namun, hingga berita ini ditulis, tidak ada jawaban resmi yang diberikan, bahkan sekadar klarifikasi terbuka kepada publik. Hening ini makin memicu gelombang kekecewaan yang meluas, terutama di kalangan pelatih dan pengurus cabang olahraga yang merasa seolah diabaikan. KONI Jawa Barat, sebagai badan yang mengoordinasikan berbagai cabang olahraga, akhirnya angkat bicara. Mereka meminta para pengurus cabang dan atlet agar bersabar, seraya menyatakan bahwa proses pencairan sedang dalam tahap verifikasi dokumen. Namun, pernyataan itu justru dianggap normatif dan klise oleh sejumlah pengurus. Pasalnya, proses verifikasi seperti itu bukan kali ini saja memakan waktu berbulan-bulan, bahkan seringkali berujung tanpa kejelasan. Dalam beberapa kasus tahun-tahun sebelumnya, keterlambatan pencairan bahkan berlangsung hingga menjelang akhir tahun anggaran. Di sisi lain, desakan dari masyarakat dan media agar pihak berwenang membuka laporan realisasi anggaran pembinaan belum direspons secara transparan. Tak ada dashboard publik, tak ada pelacakan digital terhadap aliran dana hibah, dan tak ada kejelasan kepada siapa saja dana telah disalurkan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa ada celah besar dalam sistem distribusi anggaran olahraga, yang rawan disalahgunakan atau dialihkan tanpa sepengetahuan penerima hak. Kami butuh bukti, bukan sekadar permintaan sabar, ujar salah satu atlet senior Jabar dengan nada kecewa. Minimnya transparansi ini menjadi tamparan keras bagi janji reformasi birokrasi yang selama ini didengungkan pemerintah daerah. Jika dalam dunia olahraga yang penuh prestasi saja ketertiban anggaran masih amburadul, bagaimana dengan sektor lainnya? Kini sorotan publik makin tajam, bukan hanya kepada Dispora atau KONI, tetapi juga kepada Pemprov Jabar dan DPRD yang punya kewenangan mengawasi. Apakah mereka akan tetap diam di balik meja, atau akan turun tangan menyelamatkan kepercayaan para atlet yang telah berjuang demi nama daerah dan negara? Pertanyaan besar kini menggema di berbagai komunitas olahraga Jawa Barat, kemana sebenarnya dana pembinaan itu mengalir? Berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan LHP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024, ditemukan bahwa sedikitnya 12,9 miliar rupiah dana hibah yang seharusnya disalurkan kepada 58 cabang olahraga belum dipertanggungjawabkan secara resmi oleh penerima. Selain itu, ada indikasi kelebihan bayar kepada pelatih asing sebesar 140 juta rupiah dan pajak hibah senilai 654 juta rupiah yang belum disetor ke kas daerah. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa masalah bukan semata keterlambatan administrasi, tetapi berakar pada tata kelola keuangan yang amburadul. Dalam dokumen resmi BPK tersebut, disebutkan bahwa Dispora Provinsi Jabar telah mengalokasikan dana hibah melalui KONI,
namun sebagian besar belum memiliki laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap. Beberapa cabur bahkan tidak memiliki bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan keuangan negara. Ironisnya, hal ini terjadi ketika para atlet dan pelatih di lapangan tengah mengeluh kekurangan biaya latihan, logistik pertandingan, hingga sewa tempat berlatih. Disparitas ini menciptakan kesenjangan yang menyakitkan antara pencatatan anggaran di atas kertas dan kenyataan di lapangan. Sementara itu, Pemprov Jabar dan KONI belum memberikan klarifikasi terbuka atas temuan ini. Tidak ada rilis resmi yang menjelaskan sejauh mana dana yang belum tersalurkan itu akan ditindaklanjuti, apakah akan dikembalikan, disalurkan ulang, atau justru dianggap hangus karena lewat tahun anggaran. Ketidakjelasan ini membuat para penerima manfaat, terutama atlet peraih prestasi, terombang-ambing dalam ketidakpastian. Mereka hanya bisa berharap, dana yang menjadi hak mereka tidak menguap begitu saja dalam labirin birokrasi dan laporan fiktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa polemik penghentian dana pembinaan bukan sekadar soal waktu pencairan, tapi soal kepercayaan publik terhadap sistem keuangan daerah. Bila dana pembinaan atlet saja bisa raib tanpa jejak jelas, bagaimana nasib sektor lain yang tak sepopuler olahraga? Penelusuran jejak uang ini harus menjadi alarm bagi para pemimpin daerah untuk segera turun tangan, memastikan setiap rupiah dari APBD tepat sasaran, bukan hanya untuk laporan, tapi benar-benar sampai ke tangan para pejuang di lapangan. Temuan audit BPK bukan sekadar angka di atas laporan, melainkan peta jalan menuju benang kusut anggaran pembinaan atlet yang selama ini tertutup rapat. Berdasarkan LHP 029A-LHP-XV.BDG 05/2024, yang dirilis pada tanggal 20 Mei tahun 2024, disebutkan secara rinci bahwa belasan miliar rupiah dana hibah untuk olahraga di Jawa Barat belum memiliki laporan pertanggungjawaban yang sah. Tak hanya itu, penyimpangan dalam bentuk kelebihan bayar, tunggakan pajak hibah, hingga absennya bukti penggunaan dana oleh beberapa cabang olahraga semakin memperjelas bahwa sistem pengawasan belum berjalan semestinya. Dalam audit tersebut, salah satu poin krusial adalah ketidaksesuaian pencairan dana dengan rekomendasi evaluasi. Beberapa cabur menerima anggaran tanpa melalui mekanisme verifikasi faktual, dan bahkan ada yang belum menyerahkan laporan tahun sebelumnya tetapi kembali menerima dana baru. Hal ini jelas melanggar prinsip tata kelola anggaran yang baik dan membuka celah besar bagi praktik manipulatif. Fakta ini membantah anggapan bahwa keterlambatan disebabkan semata oleh teknis pencairan, ada sinyal kuat adanya kelalaian administratif dan potensi penyalahgunaan. Yang membuat publik makin geram, hingga berita ini disusun belum ada sanksi atau tindakan tegas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam ketidaktertiban laporan tersebut. Baik Dispora maupun KONI seolah berjalan di tempat, menanggapi temuan BPK hanya sebatas narasi normatif. Padahal, sesuai regulasi, dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seharusnya ditarik kembali atau diproses secara hukum, bukan dibiarkan menguap begitu saja. Jika dibiarkan, ini menjadi preseden buruk bagi masa depan pembinaan olahraga dan integritas anggaran daerah. Kondisi ini bukan hanya soal hilangnya hak atlet, tapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Di tengah semangat reformasi birokrasi dan transparansi publik, masih ada ruang gelap dalam distribusi anggaran yang seharusnya menjadi tulang punggung kemajuan olahraga. Pertanyaannya kini sederhana tapi mendesak, siapa yang akan bertanggung jawab, dan kapan keadilan bagi para atlet itu ditegakkan? Jika audit sudah bicara, maka publik berhak mendapatkan tindakan nyata, bukan sekadar janji manis yang terus-menerus diulang. Di tengah derasnya sorotan publik dan temuan audit yang mengungkap adanya ketidaktertiban pengelolaan dana hibah, harapan para atlet akan keadilan semakin meredup. Mereka yang dulunya rela berlatih keras, mengorbankan waktu dan tenaga demi mengharumkan nama daerah, kini merasa seperti dikhianati oleh sistem yang seharusnya mendukung. Kami hanya ingin hak kami, bukan belas kasihan, ucap seorang atlet sepatu roda asal Bandung yang sudah 4 bulan menunggu dana pembinaan yang tak kunjung datang. Kekecewaan ini bukan lagi persoalan nominal semata, tapi tentang rasa percaya yang mulai runtuh terhadap lembaga dan janji pemerintah. KONI Jawa Barat, sebagai lembaga yang menjadi simpul distribusi dana pembinaan, terus didesak untuk bersikap lebih tegas dan transparan. Beberapa pengurus cabang olahraga menyatakan siap membuka data internal jika diminta oleh pihak independen, termasuk Komisi Informasi atau Ombudsman.
Bahkan sejumlah atlet dan pelatih secara terbuka mengusulkan pembentukan panitia khusus DPRD untuk menginvestigasi dugaan penyimpangan dana pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini sudah tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf atau imbauan bersabar. Dibutuhkan keberanian politik dan ketegasan moral untuk memutus rantai ketidakadilan ini. Sejumlah aktivis olahraga dan akademisi dari universitas terkemuka di Bandung juga mulai angkat suara. Mereka menilai perlu adanya reformasi sistem pembinaan olahraga berbasis digitalisasi anggaran dan pelaporan real-time. Dengan begitu, setiap rupiah dana hibah bisa ditelusuri publik, dari mulai pencairan hingga sampai ke rekening atlet atau cabang olahraga. Tanpa langkah konkret seperti itu, isu ketidakjelasan dana akan terus berulang, menjerat generasi demi generasi atlet dalam pusaran ketidakpastian. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban dalam negara yang mengaku mendukung prestasi, tegas seorang pakar kebijakan publik dari Unpad. Kini bola panas berada di tangan Gubernur Jawa Barat dan DPRD sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Mereka harus menjawab dengan tindakan, apakah akan mengusut kasus ini hingga tuntas dan memperbaiki sistem, atau membiarkannya berlalu dan menjadi catatan kelam baru dalam sejarah olahraga daerah. Para atlet, pelatih, dan masyarakat luas kini menunggu, bukan lagi janji, tapi keputusan nyata yang menunjukkan bahwa perjuangan di lapangan tak pernah dianggap remeh oleh negara. Jika sistem ini tak diperbaiki hari ini, maka yang hilang bukan hanya dana, melainkan semangat juang dan kepercayaan yang tak ternilai. Sekian, terima kasih.